Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita membahas soal Tryout Akbar CPNS yang sudah dilaksanakan pada tanggal 13 hingga 15 Januari 2023. Nah, di sini kita membahas soal Tryout Akbar CPNS yang dimulai dari soal TWK, di mana soal TWK terdiri dari 30 soal. Baik, langsung saja kita bahas soal Tryout Akbar CPNS bagian TWK. Soal nomor 1. Dalam upaya penanganan COVID-19, Kepala Desa Banaran Kabupaten Gunung Kidul telah mengeluarkan Peraturan Kepala Desa Banaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan warga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa tahun anggaran 2020, di mana ditetapkan sebanyak 141 keluarga miskin yang akan menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan yang bersumber dari dana desa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 26, bentuk upaya yang dilakukan oleh kepala desa dari informasi di atas merupakan bentuk kewenangan kepala desa dalam hal apakah A. mengembangkan sumber pendapatan desa, B. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, C. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, D. memanfaatkan teknologi tepat guna, atau E. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kita lihat pertanyaannya itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 26 bentuk upaya yang dilakukan oleh kepala desa dari informasi di atas. Nah, ini merupakan bentuk kewenangan kepala desa dalam hal. Berarti dalam hal apa di sini ya? Nah, kita lihat di sini dalam hal memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Maka di sini jawabannya adalah C. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan pengertian paham negara integralistik Indonesia adalah: apakah A. Negara integralistik Indonesia adalah negara yang kepentingan individunya tidak memiliki arti karena bangsa merupakan hal yang utama. B. Negara integralistik Indonesia adalah negara yang kehidupan individu dan golongannya tidak begitu utama dibandingkan negara dan negara merupakan bentuk persatuan dari golongan-golongan masyarakat. C. Negara integralistik Indonesia adalah negara yang berdasar pada kepribadian Indonesia dan meletakkan kepentingan golongan di atas kepentingan bersama. D. Negara integralistik Indonesia adalah negara yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia dan bersatu dengan kepentingan rakyat. Atau E. Negara integralistik Indonesia adalah negara yang menyatukan keanekaragaman dan menjadikan kepentingan pemerintah sebagai kepentingan yang utama. Nah, di sini kita mencari mana yang merupakan pengertian dari paham negara integralistik Indonesia. Nah, pengertiannya adalah menurut Suparmo, itu bahwasanya negara yang berakar dari kebudayaan bangsa Indonesia dan bersatu dengan kepentingan rakyat. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Sebagai pernyataan sebagai asas politik negara, yaitu bahwasanya negara Republik Kesatuan Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat, merupakan makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat pada alinea ke
Apakah A 1 dan 2, B 1, C 2, D 3, atau E 4? Nah, di sini kita lihat bahwasanya makna alinea keempat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu merumuskan tujuan negara, kemudian penegasan adanya ketentuan Undang-Undang Dasar, menyatakan azas politik negara-negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dan memuat rumusan dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi di sini terdapat pada alinea keempat. Maka jawabannya adalah E. Soal nomor 4. Contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah: apakah A. ikut campur dan memihak salah satu blok, B. pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik, C. memberi bantuan senjata pada negara yang bertikai, D. menghimpun negara sepaham dan seideologi, atau E. organisasi ekonomi yang Eropa sentris. Nah, di sini yang merupakan contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila, yaitu pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 5. Pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah: apakah A. kemauan dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengembangkan kebudayaan asing, B. kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar suku, C. kemauan dan kemampuan mengadakan tuntunan dan kebutuhan masyarakat modern, D. kemauan dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengendalikan diri, atau E. kemauan dan kemampuan masyarakat Indonesia menjaga Indonesia. Nah, di sini kita lihat bahwasanya pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah kemauan dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengendalikan diri dan kepentingan agar dapat melaksanakan kewajiban sebagai warga negara dan warga masyarakat. Dengan kesadaran dan pangkal tolak tersebut, maka sikap hidup manusia Pancasila adalah: yang A. kepentingan pribadi itu diletakkan dalam rangka kesadaran dan kewajibannya sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakatnya. Lalu kewajiban pada masyarakat haruslah lebih besar demi kesejahteraan bersama. Maka di sini pangkal tolak penghayatan dan pengamalan Pancasila adalah D. kemauan dan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengendalikan diri. Soal nomor 6. Nilai-nilai Pancasila yang dapat menjiwai hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang antar individu satu dengan lainnya dan masyarakat, terutama ada pada sila: apakah A. ketuhanan yang Maha Esa, B. kemanusiaan yang adil dan beradab, C. persatuan Indonesia, D. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwasanya salah satu pengamalan Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah mengembangkan sikap toleransi antar sesama manusia dalam kehidupan sosial agar terwujudnya kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Nah, jadi ini merupakan nilai-nilai yang terdapat pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, mengatur lambang negara. Kedua, berlaku tidak sempurna. Tiga, adanya perlindungan HAM. Empat, berlaku untuk umum. 5. Mengatur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Nah, manakah yang merupakan jenis-jenis penilaian terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Apakah A 1 dan 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4,
D 2 dan 4, atau E 3 dan 5. Nah, di sini kita lihat bahwasanya jenis-jenis penilaian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yaitu yang pertama ada normatif, yaitu penilaian Undang-Undang Dasar 1945 berlaku secara pengenalan hukum. Kemudian nominal, yaitu penilaian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku tidak sempurna. Dan semantik, yaitu penilaian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 berlaku untuk umum. Jadi di sini jenis-jenis penilaian terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ada pada nomor 2 dan 4. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Tujuan wawasan Nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan. Apakah A. Ekonomi nasional, B. Politik demokrasi, C. Flora dan fauna, D. Sosial dan budaya, atau E. Keterampilan penduduk. Nah, di sini kita mencari yang termasuk dalam aspek alamiah. Nah, kita lihat bahwasanya tujuan wawasan Nusantara adalah menghendaki adanya persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan, baik sosial maupun alamiah. Yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan, SDA sumber daya alam, yaitu flora dan fauna. Kemudian SDM sumber daya manusia, dan letak geografis. Maka di sini yang termasuk aspek alamiah adalah keadaan, C. Flora dan fauna. Soal nomor 9. Berikut ini yang merupakan tujuan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah: apakah A. Untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip liberalisme, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Untuk memperbaharui aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, dan negara hukum. C. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. D. Menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa jika mendesak. Atau E. Mempertegas sistem pemerintahan parlemen. Nah, mana yang merupakan tujuan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Di sini kita lihat bahwasanya tujuannya adalah yang pertama untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 berderajat tinggi yang menjiwai konstitusionisme, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di sini menjaga prinsip demokrasi, bukan prinsip liberalisme. Kemudian yang kedua, untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, dan negara hukum. Jadi yang kedua di sini adalah untuk menyempurnakan, bukan memperbaharui aturan dasar, tapi menyempurnakan aturan dasar. Lalu yang ketiga, menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Kemudian yang keempat, menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Dan yang kelima, mempertegas sistem pemerintahan presidensial, bukan pemerintahan parlementer. Nah, maka di sini tujuan yang tepatnya adalah C. Menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Soal nomor 10. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat diketahui dengan cara induktif, yaitu dengan cara
Apakah A mencari hakikat Pancasila dan menganalisisnya secara hierarki piramida sehingga menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif? B. Mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. C. Mencari hakikat Pancasila serta menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. D. Mengamati gejala sosial ekonomi masyarakat, merefleksikannya dan menarik makna dari gejala-gejala tersebut. Atau E. Mencari kepribadian Pancasila dari kebudayaan bangsa Indonesia, kemudian mengelompokkannya sesuai wilayah geografis. Nah, di sini kita lihat bahwasanya Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat diketahui dengan dua cara, yaitu deduktif dan induktif. Di mana cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Kemudian dengan cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. Maka di sini maksud dari cara induktif yaitu dengan cara B ya, mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. Soal nomor 11. Moto Bhinneka Tunggal Ika secara lebih jelas dan konstitusional dituangkan dalam konsep wawasan Nusantara melalui apakah A. TAP MPR nomor 3 garing MPR garing 1973 atau B. TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1973, C. TAP MPR nomor 5 garing MPR garing 1973, D. TAP MPR nomor 6 garing MPR garing 1973, atau E. TAP MPR nomor 7 garing MPR garing 1973. Di sini moto Bhinneka Tunggal Ika secara lebih jelas dan konstitusional itu dituangkan dalam konsep wawasan Nusantara melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu pada TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1973. Nah, konsep ini antara lain dapat diartikan sebagai cara memandang Indonesia atau Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional. Jadi di sini tertuang dalam B. TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 1973. Soal nomor 12. Membina persatuan dan kesatuan dihubungkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa apakah A. Dalam bergaul harus dapat menyesuaikan diri, B. Kebudayaan daerah harus terus dilestarikan, C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku, D. Kebudayaan masyarakat tidak bisa digantikan oleh budaya lain, atau E. Keanekaragaman tak mungkin dipersatukan. Nah, kita tahu bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu mengandung makna bahwa dalam pergaulan itu tidak boleh membedakan suku, ras, bangsa, dan agama. Sehingga jawaban yang tepat di sini adalah C. Dalam pergaulan tidak boleh membedakan suku. Soal nomor 13. Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai, dan rukun. Nah, ini merupakan bukti bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika bersifat apakah A. inklusif, B. sektarian, C. tidak formalitis, D. konvergen, atau E. koeksistensi damai. Nah, Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat formalistis yang hanya menunjukkan perilaku semu.
Bhinneka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya, mempercayai, saling hormat, menghormati, saling cinta, mencintai, dan rukun. Hanya dengan cara ini, maka keanekaragaman dapat dipersatukan. Nah, jadi ini merupakan bukti bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika bersifat tidak formalistis. Soal nomor 14. Kunci menuju negara demokratis terletak pada bagaimana mengembangkan toleransi kerabat dalam konstruksi politik. Berikut ini yang merupakan salah satu perwujudan dari toleransi kembar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah: apakah A. Institusi agama tidak bisa memaksakan kebijakan publik kepada pemerintah yang telah dipilih secara demokratis? B. Negara tidak berpartisipasi secara aktif dalam membimbing, menyokong, memelihara, dan mengembangkan agama? C. Fungsi agama dibatasi hanya pada ruang privat saja, sementara negara memiliki fungsi pada ruang privat dan publik sekaligus. D. Institusi negara memiliki batasan dalam membuat kebijakan sesuai amanat konstitusi yang telah disepakati. Atau E. Institusi agama formal dan negara memiliki hak prerogatif yang tidak saling bercampur. Nah, kita lihat bahwasanya kunci membangun negara modern dan demokratis bukan pada ada tidaknya pemisah antara agama dan negara. Namun, kunci menuju negara demokratis itu terletak pada bagaimana mengembangkan toleransi kembar dalam konstruksi politik. Nah, toleransi kembar ini adalah situasi ketika institusi agama dan negara menyadari batas otoritasnya, lalu mengembangkan toleransi sesuai fungsinya masing-masing. Institusi negara harus bebas dalam membuat kebijakan sesuai amanat konstitusi yang disepakati. Sementara institusi agama tidak boleh memaksakan kebijakan publik kepada pemerintah yang telah dipilih secara demokratis. Maka di sini yang merupakan salah satu perwujudan dari toleransi kembar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah A ya. Institusi agama tidak bisa memaksakan kebijakan publik kepada pemerintah yang telah dipilih secara demokratis. Soal nomor 15. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan: apakah A. Keragaman daerah, B. Kaidah agama, C. Mayoritas penduduk, D. Pendidikan, atau E. Sosial kebudayaan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18A ayat 1, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota itu diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Jadi di sini diatur dengan memperhatikan A. Keragaman daerah. Soal nomor 16. Keikutsertaan warga negara selain dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan kemiliteran, maupun pengabdian prajurit semata, namun juga dapat dilakukan dengan jalan pengabdian terhadap profesi yang dimaktubkan dalam: apakah A. Pasal 27 ayat 3, B. Inpres 7 tahun 2015, C. Pasal 9 ayat 2, D. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, atau E. Pasal 8 ayat 7. Nah, di sini terdapat dalam pasal 9 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002. Maka jawabannya adalah C.
Kemudian soal nomor 17. Cita-cita Indonesia Party adalah menumbuhkan semangat nasionalisme Indonesia. Beberapa butir dalam programnya adalah berikut ini, kecuali apakah A. Pendidikan harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia, B. Meningkatkan semangat persaudaraan dan Calvinisme, C. Berusaha untuk memperoleh persamaan hak bagi semua orang Hindia, D. Memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintahan, atau E. Meresapkan cita-cita nasional Hindia. Nah, di sini cita-cita Indonesia Party banyak disebarluaskan melalui surat kabar The Express. Di samping itu juga disusun program kerja sebagai berikut. Nah, kita lihat menyerapkan cita-cita nasional Hindia atau Indonesia, memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan, baik di bidang pemerintah maupun kemasyarakatan, memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain, memperbesar pengaruh pro-Hindia di lapangan pemerintahan, berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia, dan dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah. Jadi yang bukan program dari cita-cita Indonesia Party di sini adalah B. Meningkatkan semangat persaudaraan dan Calvinisme. Soal nomor 18. Organisasi Pergerakan Wanita Nasional tertua dan merupakan bagian dari Budi Utomo yang didirikan di Jakarta pada tahun 1912 dan bertujuan untuk memberikan bantuan, bimbingan, dan penerangan kepada wanita-wanita pribumi dalam menuntut pelajaran dan dalam menyatakan pendapat di muka umum adalah organisasi. Apakah A. Dana Kartini, B. Keutamaan Istri, C. Putri Mardika, D. Kerajinan Amal Setia, atau E. Aisyah. Nah, di sini merupakan organisasi Putri Mardika, di mana kegiatan di dalam organisasi ini yaitu memberikan beasiswa untuk menunjang pendidikan dan menerbitkan majalah wanita bulanan Putri Mardika. Adapun tokoh-tokohnya adalah R.A. Sabarudin, R.A. Sutinajoyo Pranoto, R.A. Rukmini, dan Sadikun Tondo Kusomo. Jadi ini merupakan organisasi C. Putri Mardika. Soal nomor 19. Sila Pancasila yang menjadi jiwa dari sila-sila lain dalam Pancasila sehingga melahirkan masyarakat Indonesia yang berkarakter adalah sila apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kita lihat bahwasanya nilai-nilai ketuhanan diimplementasikan dengan cara mengembangkan etika sosial di masyarakat. Nilai-nilai ketuhanan itu menjiwai nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti persatuan, kemanusiaan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Sehingga dalam hal ini, nilai-nilai ketuhanan itu menjadi sila yang menjiwai sila-sila lainnya dalam Pancasila. Sehingga di sini jawabannya adalah A. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Soal nomor 20. Globalisasi yang berkembang sangat cepat mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Multikultural saat ini secara tidak langsung menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa dan berdampak pada apakah A. Ketimpangan ekonomi, B. Perbedaan gaya hidup, C. Meningkatnya urbanisasi, D. Timbulnya konflik vertikal,
atau E. melemahnya idealisme primordialisme. Nah, kita lihat bahwasanya berikut ini beberapa dampak yang muncul akibat terjadinya disintegrasi pada suatu bangsa, yaitu rusaknya integrasi sosial. Hal ini disebabkan setiap orang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Kemudian timbulnya konflik sosial. Kondisi ini dilakukan sebagai akibat ketidakpuasan antara masyarakat satu dengan lainnya. Lalu tidak tercapainya pembangunan nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa disintegrasi bangsa akan menjalin polemik bagi masyarakat dan sistem pemerintahan yang ada. Lalu terkendalanya interaksi sosial. Keadaan ini muncul lantaran masyarakat seperti berpetak-petak dalam melakukan proses komunikasi dan terganggunya hubungan sosial. Nah, fenomena ini terjadi dengan serangkaian akibat yang menjadi penyebab setiap golongan mementingkan peran dan kekuasaannya masing-masing. Jadi di sini globalisasi yang berkembang sangat cepat itu mempengaruhi berbagai bidang kehidupan masyarakat, di mana multikultural saat ini secara tidak langsung menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa dan berdampak pada A. ketimpangan ekonomi. Kemudian soal nomor 21. Berikut ini yang merupakan salah satu contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari adalah: apakah A. mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup? B. menjaga nama baik bangsa dan negara? C. menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku? D. memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? D. mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, di sini kita lihat yang merupakan salah satu contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari, yaitu disiplin dan tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. Kemudian menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat, dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka salah satu contohnya di sini adalah C. menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Soal nomor 22. Berikut ini yang merupakan contoh bentuk pelanggaran kode etik integritas di lingkungan kerja adalah: apakah A. minum miras dan melakukan perjudian di tempat perjudian sehingga termuat dalam media massa lokal? B. menolak inovasi pihak lain secara agresif terkait aplikasi laporan kependudukan? C. dengan sengaja tidak melayani mengacuhkan pertanyaan klien yang hendak berkonsultasi ke kantor? D. menemui wajib pajak tanpa adanya surat tugas terkait pekerjaan di suatu restoran? Atau E. tidak mencatat tanda terima penyerahan berkas? Nah, kita lihat di sini contoh bentuk pelanggaran di lingkungan kerja ya, yaitu minum miras dan melakukan perjudian di tempat perjudian sehingga termuat dalam media massa lokal. Nah, ini merupakan pelanggaran disiplin integritas. Lalu menolak inovasi pihak lain secara agresif terkait aplikasi laporan kependudukan. Nah, ini merupakan pelanggaran kode etik kesempurnaan. Selanjutnya, dengan sengaja tidak melayani mengacuhkan pertanyaan klien yang hendak berkonsultasi ke kantor. Nah, ini merupakan pelanggaran kode etik pelayanan. Lalu menemui wajib pajak tanpa adanya surat tugas terkait pekerjaan di suatu restoran. Nah, ini merupakan pelanggaran kode etik integritas. Dan tidak mencatat tanda terima penyerahan berkas.
Nah, ini merupakan pelanggaran kode etik profesional. Maka yang merupakan bentuk pelanggaran kode etik integritas adalah D. Menemui wajib pajak tanpa adanya surat tugas terkait pekerjaan di suatu restoran. Soal nomor 23. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bukan hanya sekedar wawasan saja, tetapi utamanya harus mampu mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, sehingga setiap pegawai ASN apakah A memiliki karakter yang kuat dengan wawasan kebangsaan dan semangat patriotisme? B. Memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara? C. Memiliki rasa cinta tanah air yang tinggi dan mampu menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas dan profesional? D. Berperan aktif dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara? Atau E. Memiliki orientasi berpikir yang luas yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, kita lihat bahwasanya nasionalisme ini sangat penting dimiliki oleh setiap pegawai ASN. Bahkan tidak sekedar wawasan saja, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan yang lebih penting ya. Nah, diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir yang mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Pegawai ASN akan berpikir tidak lagi sektoral dengan mental bloknya, tetapi akan senantiasa mementingkan kepentingan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara. Jadi di sini setiap pegawai ASN haruslah memiliki orientasi berpikir yang mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Maka jawabannya adalah B. Soal nomor 24. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang lebih tepat dan perlu menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi? Apakah A memastikan adanya kesadaran anti korupsi terlebih dahulu hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi, baru kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi? B. Mempelajari delik dan modus korupsi secara detail pasti akan menjauhkan diri kita dari perilaku dan tindak pidana korupsi. C. Mendapatkan contoh-contoh nyata delik dan modus tindak pidana korupsi akan lebih memudahkan menjauhkan diri dari korupsi. D. Mempelajari dampak tindak pidana korupsi akan meningkatkan pengetahuan tentang menjauhkan diri dari tindak pidana korupsi. Atau E. Bekerja di lingkungan yang memiliki sistem integritas yang buruk dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kekuatan integritas diri. Nah, di sini mana yang lebih tepat dan perlu menjadi pola pikir PNS yang anti korupsi? Nah, yang lebih tepatnya di sini adalah A ya, memastikan adanya kesadaran anti korupsi terlebih dahulu hingga muncul niat memberantas atau anti korupsi. Kemudian mempelajari secara detail tentang delik dan modus korupsi. Nah, kemudian soal nomor 25. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, azas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh apakah A. Notonegoro, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Ki Hajar Dewantara, atau E. Supomo. Nah, ini merupakan pengertian Pancasila yang diungkapkan oleh B. Muhammad Yamin. Kemudian soal nomor 26.
Berbagai suku bangsa yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan satu bahasa yang dapat dipahami bersama, yaitu bahasa Indonesia, tanpa menghilangkan identitas kesukuan dan kesetiaannya pada nilai-nilai sosial budaya serta bahasa daerahnya. Pernyataan di atas menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai apakah A. Lambang kebanggaan kebangsaan, B. Lambang identitas nasional, C. Alat pemersatu berbagai suku bangsa, D. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya, atau E. Lambang negara Indonesia. Nah, pernyataan tersebut menyatakan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Nah, hal ini terdapat pada kalimat berbagai suku bangsa yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan satu bahasa yang dapat dipahami bersama, yaitu bahasa Indonesia. Jadi jawabannya adalah C sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Soal nomor 27. Perhatikan teks berikut. Budi anak dari keluarga yang kaya. Ia pandai di sekolahnya, namun ia tidak sombong dan mau berteman dengan siapa saja. Sikap Budi tersebut membuat teman-temannya suka kepadanya. Budi memang anak yang titik-titik. Nah, ungkapan yang sesuai untuk melengkapi teks tersebut adalah apakah A. besar hati, B. rendah hati, C. tinggi hati, D. keras kepala, atau E. panjang tangan. Nah, di sini kita mencari suatu ungkapan ya. Nah, maka di sini ungkapan yang tepatnya adalah rendah hati. Karena Budi tidak sombong dan mau berteman dengan siapa saja. Jadi jawabannya adalah B. rendah hati. Soal nomor 28. Isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit agar apakah A. penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan cepat, B. penerima tertarik dengan surat tersebut, C. penerima ingin cepat membalasnya, D. penerima merasa senang, atau E. penerima merasa bosan membacanya. Di sini isi surat harus dinyatakan secara ringkas, jelas, dan eksplisit agar penerima dapat memahami isinya dengan tepat dan cepat. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 29. Penulisan tanggal surat yang benar adalah. Nah, di sini kita lihat untuk opsi A Jakarta, 24 November 2004. Kemudian B Jakarta, 24 strip November 2004. Kemudian C Jakarta, 24 November 2004. D Jakarta, 24 November 2004. Atau E Jakarta, 24 strip 11 strip 2004. Nah, kita lihat penulisan tanggal surat yang benar adalah, berarti kita sebutkan nama daerahnya atau kotanya yaitu Jakarta. Kemudian dibubuhi tanda koma. Kemudian kita buatkan tanggalnya ya, sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Maka di sini jawaban tepatnya adalah A. Jakarta, 24 November 2004. Selanjutnya soal nomor 30. Yang bukan merupakan kata baku adalah apakah A. motif, B. miliar, C. sanksi, D. esai, atau E. cabai. Nah, di sini yang bukan merupakan kata baku adalah miliar. Di mana kata baku dari kata miliar adalah miliar. Maka jawabannya adalah B. miliar. Nah, sekian pembahasan soal Lewat Akbar CPNS untuk bagian TWK.